Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk seluruh guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di tempat yang termulia di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia di dalam ketaatan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka sebagai raudhatun min riyadhil jinan, taman di antara taman-taman surga. Al-hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah khusus untuk Al-Ustaz Bapak Mahnun yang insyaallah akan berangkat umroh besok pagi bersama istri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan dalam perlindungan Allah, dan yang paling utama mendapatkan umroh yang mabrurah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua Bapak Ibu rahimakumullah, semoga di kesempatan yang sesegera mungkin juga dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, taufik serta hidayah dari Allah, sehingga di malam hari ini, malam ke-25 dari bulan Muharram 1445 Hijriah, kita semua dapat meringankan langkah kaki, keluar dari rumah masing-masing, duduk berkumpul di dalam majelis ilmu, satu majelis yang begitu besar keutamaan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu majelis yang merupakan perantara tercepat bagi seseorang untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, satu perintah
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipintakan oleh beliau, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah oleh Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan bagiku ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan kepada baginda Nabi untuk memohon ditambahkan harta, ditambahkan jabatan dan lain sebagainya. Tapi kunci dari semua kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu ilmu, itu yang Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipintakan. Begitupun dalam satu riwayat, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, khuyyira Sulaiman, beliau diberikan pilihan oleh Allah sebelum lahir ke muka bumi ini. Allah berikan pilihan kepada beliau antara al-mal, antara harta, ataupun ilmu, ataupun kedudukan. Fakhtarul ilm. Apa yang beliau pilih? Beliau pilih ilmu. Ketika beliau memilih ilmu, Allah berikan ketiga-tiganya. Ilmu didapat, yang menjadi kunci untuk mendapatkan kedudukan itu, yang menjadi kunci untuk mendapatkan kemuliaan dan harta dari sisi dunianya. Dan yang kita harapkan Bapak Ibu rahimakumullah, dari duduk kita ini, dari hadir kita ini, tidak lain ibtigha'a wajhillahi ta'ala, berharap semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduk kita Allah jadikan sebagai bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, sehingga nikmat-nikmat itu semakin ditambah, dan pada puncaknya nanti kita berharap ketika batas kita di dunia telah tiba, ajal kita telah datang, tidak lagi kita mengenal siapa yang duduk, siapa yang menangis, siapa yang berdiri di sekeliling kita. Saat-saat mendegangkan itu, kita semua Allah tetapkan hati, tetapkan lisan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Wafi Syarh Arba'in An-Nawawi. Hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan rawi a'lanya dari sahabat Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat bernama Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani. At-tuhur, makna dari tuhur di sini adalah bersuci. Bersuci merupakan syatrun, merupakan nisf, merupakan setengah dari keimanan. Yang bersuci yang bagaimana yang dimaksud? Segala yang terkait dengannya, entah itu wudunya, entah itu mandi besarnya, entah itu izalatun najasah, menghilangkan najis dan lain sebagainya. Itu merupakan setengah dari keimanan seseorang. Dan ini merupakan satu amal yang sederhana, tetapi nilainya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satu di antaranya adalah wudu. Dalam satu hadis riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ala adullukum ala amalin?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amal, yamhu bihi al-khataya, amal itu dapat menjadi penghapus dosa, wa yurfa'u bihi ad-darajat, amal itu dapat menjadi pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Jadi para sahabat ini senang, bahagia, gembira mereka ketika ada disampaikan satu amal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal itu singkat, sedikit, tetapi nilainya besar. Itu laksana mereka menemukan segelas air di tengah padang pasir. Gembira, senang, bahagia luar biasa. Jadi banyak juga hal-hal yang dari sisi syarak, keutamaan-keutamaan amal, itu kita dapatkan juga dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Pernah satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ahwalul qiyamah, menjelaskan tentang hal yang terkait dengan kiamat. Kiamat itu begini-begini, yauma yafirul mar'u min akhihi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Banyak disebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana proses kiamat tadi. Hari di mana tidak ada orang yang mengenal satu dengan yang lainnya.
Sahabat semua khusyuk mendengarkan, nangis, sedih. Tiba-tiba ada satu yang mengangkat tangan. Ya Rasulullah, engkau sampaikan kepada kami tentang kiamat, tapi engkau tidak sebutkan kapan waktunya. Kapan waktunya? Kapan? Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sahabat tadi bertanya yang demikian, apa yang kau siapkan untuk itu? Apa yang kau siapkan untuk menghadapinya? Apa jawaban sahabat tadi? Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan apapun dari solatku. Artinya solat ya sekedar solat yang 5 waktu. Solat-solat sunnah jarang. Aku tidak juga menyiapkan dari puasa. Beliau tidak banyak berpuasa sunnah, hanya yang fardu-fardu saja. Tetapi satu ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi apapun ya Rasulullah. Apa jawaban baginda Nabi? Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu Allah kumpulkan kelak bersama siapa yang ia cintai. Sahabat yang lain menyebutkan kami tidak pernah mendengar hadis yang keluar dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih kami sukai, yang lebih kami cintai dibandingkan dengan hadis ini, atau hadis al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak Allah kumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Jadi penting Bapak Ibu rahimakumullah, kita Allah pilih sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah keistimewaan besar yang menjadikan kita ini umat terbaik, yang menjadi cita-cita keinginan umat-umat terdahulu. Sehingga manfaatkan dengan apa? Dengan mengenal Nabi kita, mengenal Rasul kita, mengenal bagaimana perjuangannya, mengenal dan meneladani bagaimana kehidupannya. Karena segala yang terkait dengan beliau adalah ilmu. Segala yang terkait dengan beliau merupakan perantara terbaik untuk kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin kita pelajari Al-Quran, maka lihatlah bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau. Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau Al-Quran. Karena sekarang anak-anak kita, bahkan kita pun sudah mulai krisis panutan, krisis yang dijadikan tauladan, jadikan contoh. Anak-anak kita sehari-harinya berapa jam mereka memandang layar handphonenya, yang dilihat macam-macam, yang dilihat tokoh-tokoh Mobile Legend, yang dilihat adalah tokoh-tokoh game online dan lain sebagainya, itu yang dijadikan panutan, patokan. Sehingga mulai bergeser, bergerus dari panutan utama, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menyebutkan, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan 3 amal yang menjadi pengangkat derajat, penghapus dosa? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Di situ Rasulullah SAW sebutkan yang pertama, isbaghul wudu indal makarih, senantiasa mampu untuk menyempurnakan wudu dalam keadaan yang kita kadang tidak sukai. Seperti contoh sekarang dingin luar biasa, misalnya pagi dingin, tapi mampu wudhu secara sempurna, sunnah-sunnahnya didatangkan semua. Dari berkumur-kumurnya, basuh tangan, kumur-kumur, istinsyak, istinsar, masukkan air ke dalam hidung, sempurna. Meniga-kalikan basuhan, membasuh tangannya 3 kali, dan lain sebagainya. Dengan doa-doanya, sempurna dia berwudhu. Maka ini amal pertama yang menjadi pengangkat derajat, penghapus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan kita berwudu hanya ketika akan sholat saja. Arti kullama nuhdits, selama kita dalam keadaan berhadas, misalnya akan batal wudu lagi. Mumpung air di tempat kita gampang. Jadi sangat mudah sekali kita temukan. Begitu batal wudu. Berangkat ke kantor, wudu dulu. Berangkat kerja, wudu dulu. Jadi selalu dalam keadaan suci. Karena ini amal yang istimewa, ringan dikerjakan, tetapi terkadang jarang kita. Jarang dan nilainya besar, luar biasa di hadapan Allah. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajidi, banyaknya melangkahkan kaki menuju masjid. Setiap datang panggilan azan, panggilan salat, mampu untuk kita tinggalkan, stop dulu urusan dunianya. Kemudian kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Tunaikan salat berjamaah. Tidak akan terkejar dengan berapapun kita kerjakan sholat sendiri itu. Jadi satu berjamaah, maka nilainya luar biasa. 27 darajah dalam hadis yang populer, sampai 27 kali lipat Allah berikan nilai dibandingkan dengan kita mengerjakan sholat
dengan sendiri. Masjid di tempat kita luar biasa banyaknya. Tinggal gas saja, tinggal starter motor sampai, gampang, sebentar. Nah, ini nilai besar. Tidak sampai 5-10 menit kita kerjakan berjamaah tersebut. Sehingga ini amal utama kedua yang besar sekali nilainya di hadapan Allah. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya salat sesudah kita mengerjakan salat. Sebagian besar ulama memaknakan menunggu datangnya waktu isya sesudah mengerjakan salat maghrib. Artinya waktu ini istimewa antara maghrib dan isya, ma bainal isya'ain, antara maghrib dengan isya itu waktu yang luar biasa nilainya di hadapan Allah besar. Sehingga kalau orang-orang dulu, kita orang-orang tua terdahulu, anak siapapun kelayapan, keliaran antara maghrib dan isya, ini kita marahin. Ini kenapa tidak ngaji? Karena biasanya itu waktu untuk kita membaca Al-Quran, waktu untuk hadir majelis ilmu dan lain sebagainya. Ini 3 amal yang menjadi pengangkat derajat, penghapus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, dapat memenuhi timbangan dari amal seseorang. Kata alhamdulillah, kalimat yang keluar dari lisan kita sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini kalimat ketika terucap dengan sempurna dari lisan, hati juga membenarkan, maka nilainya dapat memenuhi timbangan dari amal seseorang. Syukur mendatangkan bahagia bagi seseorang. Yang menyebabkan hati sempit, yang menyebabkan kita sering galau, sedih, susah karena tadi kurangnya syukur. Kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menikah, terkadang Allah berikan pasangan tidak sesuai dengan keinginan, misalnya istri tukang ngomel. Nah, bagaimana untuk menimbulkan syukur? Nikah kita yang sederhana, pasangan hidup yang demikian yang Allah berikan, ternyata impian orang yang belum menikah. Impian dari orang-orang yang belum menikah. Berapa banyak orang yang belum sampai mampu untuk menikah, berapa banyak yang memimpikan untuk dapat pernikahan yang sederhana yang kita lakukan tadi. Begitu menikah, punya anak, lahir anak kita, begitu anak kita lahir ternyata tidak seperti anak yang lain misalnya. Dari sisi kemampuan, itu anak orang pinternya luar biasa, cerdas, ranking 1, ini kok anak kita. Gimana untuk menimbulkan syukur? Lihat, ternyata anak yang kita Allah berikan titipan keturunan ini, impian berapa banyak orang yang menikah puluhan tahun tapi belum juga punya keturunan. Muncul rasa syukur akhirnya. Jadi untuk menimbulkan syukur di dalam diri, yang kita lihat asfala minkum, yang kita lihat dari sisi dunia adalah siapa yang lebih bawah dari kita, jangan lihat ke atas. Jadi ini kalimat alhamdulillah ketika mampu terucap dengan sempurna, tidak sekedar alhamdulillah sedari lisan saja, tapi betul-betul merenungi maknanya, maka akan dapat memenuhi timbangan dari amal seseorang. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Dan 2 kalimat tasbih tahmid, subhanallah dan alhamdulillah, 2 kata ini, 2 kalimat ini tamla'u, dapat memenuhi ma bainas sama'i wal ard, kalau dia berwujud, berbentuk, ditampakkan bentuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti benda-benda yang lain, dapat memenuhi antara langit dan bumi, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kalimat tasbih subhanallah dan alhamdulillah, setiap hari kita baca selesai solat, subhanallah 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, takbirnya Allahu Akbar 33 kali, kemudian tahlilnya la ilaha illallahnya. Ini kalimat-kalimat yang disebut sebagai satu amal yang begitu besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terbatas
entah kita itu, entah ibu-ibu misalnya, saat lagi dalam bulan, lagi haid, apakah bisa kita zikir? Jadi kalau zikir tidak ada batasan. Mau haid, mau dalam keadaan apapun tidak menjadi masalah untuk memperbanyak, membasahi lisan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikir hanya boleh subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau yang sering disebut as-sabiqunal awwalun. Nah, oleh para ulama disebut as-sabiqunal awwalun. Apakah hanya itu saja? Apakah kalau kalimat Allah saja boleh dipakai zikir? Kadang ini kita sebut Allah, 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 Allah. Apakah boleh zikir dengan kata Allah semata? Para ulama membenarkan, membolehkan. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyatakan wazkurisma rabbika bukratan wa asilah. Dan ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu bukratan wa asilah, baik itu pada waktu pagi, pada waktu petang. Sehingga ketika menyebut kata Allah pun sudah bernilai pahala. Tidak mesti dia muqayyad, apakah harus terikat dengan tasbih subhanallah dulu baru mendatangkan pahala, atau alhamdulillah dulu, atau la ilaha illallah baru mendatangkan pahala. Tidak, dengan kata Allah pun tetap mendatangkan pahala. Dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik, la taqumus saah, tidak akan pernah terjadi kiamat di dunia ini hatta, hingga la yuqalu fil ard Allah, Allah, sampai di dunia ini tidak ada lagi yang menyebut kata Allah, Allah, baru terjadi kiamat. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika mengucapkan kalimat Allah, Allah pun tidak menjadi masalah, dapat bernilai zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Al-Asna, satu kitab fi fadilati asma'illahil husna, salah satu zikir yang paling utama dengan lafzul jalalah, misalnya ada hajat, Bapak Ibu rahimakumullah, kita punya hajat atau ada masalah belum ada solusinya. Salah satu perantara dengan zikir ya Allah mi'atai marrah. Ya Allah, ya Allah 200 kali. Baca ya Allah 200 kali. Dan bahkan kalau di pondok ini kita jadikan zikir kebiasaan pada waktu sahar. Jam sebelum subuh anak-anak bangun, selesai tahajud, kemudian zikir istighfar, salah satu zikirnya ya Allah, ya Allah. Sebelum membaca Asmaul Husna. Jadi ini salah satu amal istimewa, terutama hari Jumat. Jumat pagi, misalnya Bapak Ibu ada hajat, Jumat pagi setelah wudhu sempurna, kemudian pakai pakaiannya yang mana yang paling bagus, masuk kamar mana khalian dalam keadaan sendiri, di situ zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah mi'atai marrah 200 kali. Kadang dalam riwayat juga disebutkan, misalnya ada orang sakit yang mana sakitnya ini dokter bilang sudah tidak mungkin sembuh, susah, tidak mungkin sembuh sudah. Tapi kadang ada yang sakitnya berkepanjangan, sembuh enggak, meninggal juga enggak. Kadang ada bertahun-tahun sakit. Jadi salah satu kebiasaan para ulama juga menggunakan zikir ya Allah, meruqyah diri. Ruqyah diri sendiri dengan ya Allah 200 kali setiap hari. Misalnya pakai air, bawa air 1 gelas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ditiupkan. Setiap hari 1 minggu diminum. Siapa yang paling utama? Yang paling utama yang sakit. Tapi kalau yang sakit misalnya memang udah tidak bisa gerak, Ustaz, ini tidak bisa gerak sama sekali, sudah koma, tapi meninggal enggak, sembuh juga enggak, boleh enggak yang lain? Boleh, enggak masalah, yang lain keluarganya. Jadi 7 hari berturut-turut membaca zikir ya Allah tadi. Ini wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan yang paling afdal, zikir yang paling afdal tadi kalimat la ilaha illallah. Kan dalam satu riwayat disebutkan, siapa yang baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali selesai solat. Jadi istiqomah 4 kali selesai setiap solat fardu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah
4 kali selesai subuh, 4 kali selesai zuhur, 4 kali selesai asar, 4 kali selesai maghrib, 4 kali selesai isya. Apa keistimewaannya? Wafatnya insyaallah husnul khatimah. Wafatnya nanti lisannya akan mudah diingatkan Allah untuk tergerak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, jasadnya insyaallah akan tidak akan hancur dimakan tanah. Nah, ini la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali. Nah, istiqomah selesai. Ustaz, tapi kan kita zikirnya berjamaah. Nanti selesai zikir tidak langsung, imam kadang tidak ngajak untuk baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah boleh selesai rangkaian dari zikir jamaah tadi? Boleh, tidak jadi masalah. Artinya selesai doa, selesai kita doa, baru kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kemudian wassalatu nurun, dan salat merupakan cahaya. Jadi kemudian Rasulullah SAW sabdakan yang selanjutnya, dan salat adalah merupakan cahaya dan pelita bagi seseorang di akhiratnya. Ini yang menjadi pembeda antara seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman di akhirat, salatnya. Dan satu rukun yang paling utama sesudah syahadat, salat. Para ulama menganalogikan Islam kita itu ya ibaratnya ini agama kita. Gelas ini ibarat Islam yang ada di dalam dada kita. Rukunnya 5 sejumlah jari kita. Yang paling akhir menunaikan ibadah haji. Kita tidak berhaji misalnya, terlepas dia dari genggaman. Tidak berhaji entah karena memang tidak mampu, kemampuannya belum ada, ekonomi dari sisi biaya belum ada, dari sisi biaya ada tapi kesehatannya tidak memungkinkan untuk menunaikan haji, tidak dia berhaji, Islamnya masih ada di dalam dirinya. Beda halnya ketika mampu kemudian enggan, tidak mau. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ada orang kaya, hartanya cukup, sehat dia, tapi enggan, tidak mau untuk berhaji. Tidak dia tunjukkan dengan cara daftarnya atau apa. Memang tidak mau, sudah tidak mau. Masih ada yang lain. Tidak mau dia menunaikan. Sudah ada lebih rezekinya untuk dia berangkat dan lain sebagainya. Maka bagaimana? Wafatnya fasiqan, meninggalnya terhitung fasik, terhitung wafat dalam keadaan fasik. Beda halnya memang kemampuannya belum ada. Sudah ada Ustadz ini, tapi biaya sekolah anak masih harus ada persiapan untuk biaya sekolah. Apakah harus wajib tidak dia cari uang untuk berhaji? Para ulama menyepakati tidak sampai jatuhnya kepada wajib untuk jangan sampai untuk haji sampai tidak mensekolahkan anak untuk berhaji sampai istri tidak mendapatkan nafkahnya dan sebagainya. Ini tidak dibenarkan. Jadi yang dimaksud wajib ini ketika kemampuan itu sudah ada di dalam diri. Akan tetapi ketika dia berusaha untuk dimampukan, maka Allah akan mudahkan, ada jalannya. Kemudian yang kedua, zakat. Zakat, tidak kita menunaikan zakat misalnya, entah karena memang belum wajib, entah karena tidak wajib dia berzakat, dia bukan yang mengeluarkan, tapi penerima zakat, Islamnya masih ada di dalam dirinya. Yang ketiga, puasa. Ramadan, tidak dia berpuasa, entah karena dia dalam keadaan musafir atau dia dalam keadaan sakit, tidak dia berpuasa Ramadan, masih terpegang Islamnya. Tapi kalau dia tidak sholat, sholatnya dia lepas, jatuh agamanya, lepas dari dalam dirinya. Tidak ada dispensasi, tidak mampu dia berdiri, dia kerjakan duduk, tidak mampu dia duduk, dia kerjakan dengan cara berbaring di sisi kiri kanan tubuhnya, tidak mampu juga dia tidurnya dengan terlentang. Sampai dia meninggal dunia, masih ada kewajiban ini untuk yang hidup kepada dia yang sudah meninggal dunia, disolatkan. Ini menunjukkan satu kewajiban ini paling utama sesudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi.
Awwalu amalin yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah shalah. Amal pertama yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat, salat kita. Kalau sudah baik, maka baik pula amal-amal yang lain. Tapi kalau yang ini rusak, dilalaikan, ditinggalkan, naudzubillah, fasadal amalu kulluh, maka amal-amal yang lain pun akan ikut menjadi rusak. Sehingga mari Bapak Ibu rahimakumullah, akhir zaman ini paling terlalaikan ibadah yang satu ini. Kadang anak-anak kita mereka tidak ikut les matematika, les piano, les ini, kelagapan kita. Tapi kalau mereka tidak sholat, sudah sholat atau belum? Belum, sudah. Biar kasihan, kasihan kita lihat ya, tidurnya keenaan, nanti dibangunkan subuhnya, khawatir kita untuk membangunkan. Tapi giliran mau pergi ke Sembalun, giliran pergi rekreasi, sebelum subuh aja udah kita bangunkan. Nah, ini biasakan mereka. Insya Allah tidak sakit. Dan kami buktikan sendiri, dari anak-anak kami, apa yang dilakukan guru-guru kami, kadang masih kecil-kecil itu, biasa dulu di Madinah, ingat. Anak-anak guru kami masih kecil-kecil, masih bayi, kadang masih merangkak. Jam-jam subuh itu dibangunkan. Sebelum subuh sudah dibangunkan. Kenapa dibangunkan? Kan belum, tidak mungkin untuk sholat, tidak mungkin. Kenapa? Apa jawaban mereka? Hadhihi sa'atul ijabah. Ini waktu mustajab, waktu istimewa, waktu yang luar biasa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidur ya sudah pasti tidak dapat. Tapi kalau bangun ya terserah, dia mau main atau apa. Kadang dia sebut la ilaha illallah sekali, mungkin dari situ Allah ridho kepadanya. Di situ sudah dapat keistimewaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita biasakan keluarga kita. Satu hal yang paling kita jaga adalah salat. Jangan sampai kadang sudah menikah, kadang kita seakan-akan lepas tanggung jawab. Anak sudah nikah Ustaz, biarin aja sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau selalu, Fatimah Zahra selalu sampai sudah menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tetap ditanya, sudah sholat? Sudah sholat atau belum? Jadi padahal sudah membina rumah tangga. Kadang kita kalau sudah menikah anak ya sudah lepas tanggung jawab, aman, tenang. Tidak, masih ada. Tetap kita mengingatkan, tawasau, saling ingat mengingatkan, tetap harus ada. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun, dan sedekah burhan, merupakan bukti bagi kita. Jadi sedekah merupakan bukti bagi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu berbagi dengan orang lain, mampu untuk dia menyisihkan nafkahnya, mampu dia menyisihkan rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya untuk orang lain, maka disinilah terbukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah janjikan, ma naqasa malun bin nafaqah, tidak akan berkurang harta itu dengan disebabkan karena berbagi, karena sedekah, bal yazdad, akan tetapi pasti akan bertambah, tidak di dunia, di akhirat akan bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasabru diyaun, dan kesabaran merupakan cahaya yang luar biasa. Kalau nur ini cahaya, juga artinya dua dalam bahasa Arab, kadang disebut nur, kadang disebut diya. Kalau nur ini cahaya seperti cahaya lampu, masih mungkin kita untuk menatapnya. Tapi kalau sudah diya, ini cahaya yang terang benderang yang sampai mata tidak sanggup untuk memandangnya. Nah, ini kesabaran seseorang, dan sabar tidak mungkin kita akan dapat menempatkannya kecuali di atas ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun bagi 3 tingkat. Sabar yang paling bawah, ini sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya 30 tingkat. Allah perintahkan kita kerjakan sholat, sabar kita tunaikan. Mampu kita kerjakan. Allah perintahkan kita untuk tidak menyakiti orang lain, mampu kita tunaikan. Ini sabar di tingkat yang paling bawah, 30 tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nilainya. Kemudian sabar yang kedua, as-sabru fi tarkil maksiyah.
Sabar di tingkat yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Allah larang kita minum khamar, bisa kita jaga diri. Sabar untuk meninggalkan itu semua. Apa yang menjadi larangan Allah? Ini 60 tingkat nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar yang paling tinggi, Bapak Ibu rahimakumullah, kesabaran yang paling tinggi nilainya yang 90 derajat di hadapan Allah, as-sabru fis sadbatil ula. Sabar ketika pukulan pertama musibah itu datang melanda. Itu datang kabar bapakmu meninggal, istrimu meninggal, atau tokomu terbakar, motormu hilang. Musibah datang, saat itu mampu dia sabar, mampu dia istirja. Istirja ini asal kata raja'a yarji'u, pulang, memulangkan semuanya kembali kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pernyataan kita di lisan, di hati, sesungguhnya kita milik Allah, kepadanya pula kita akan kembali. Apapun itu, sejatinya semua adalah titipan. Tidak kita yakini kita yang punya. Kalau kita meyakini apa yang ada ini kita yang punya, begitu hilang sakit, menyakitkan. Yang namanya kehilangan menyakitkan. Tapi kalau sudah ada keyakinan bahwa semua adalah titipan dari Allah, suatu saat diambil oleh pemiliknya, maka ketika kembali tidak ada sesal di dalam dada. Sabar ketika musibah baru datang melanda, ini sabar yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada batasnya? Tidak ada batasan. Sabar ini tidak berbatas. Syukur pun tidak berbatas. Sabar pun tidak ada batasannya. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahimakumullah, begitu diperlihatkan, ditampakkan kepada beliau nilai sabar yang beliau lakukan semasa hidupnya, beliau sampai menggeleng-gelengkan kepala. Seandainya aku tahu sejak dulu nilai dari sabar ini seperti ini, niscaya aku berharap agar semua dari sepanjang hidupku itu isinya adalah ujian semua. Biar ujian. Nah, kenapa? Karena dengan ujian dapat menempatkan sifat sabar ini. Tidak mungkin kita dapat tempatkan sabar kecuali di atas ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Dan yang selanjutnya, wal Qur'an, dan Al-Qur'anul Karim, hujjatun laka, merupakan hujjah bagimu atau atasmu. Artinya Al-Quran bisa menjadi penuntun kita menuju surga, bisa juga yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Artinya manakala apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah gariskan di dalam Al-Quran, maka Al-Quran menjadi hujjah bagi kita. Jadi penting, salah satu di dalam doa yang kita panjatkan, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu hujjah bagi kami, menjadi dasar, menjadi landasan kami untuk mendapatkan ridhamu, bukan menjadi hujjah atas kami yang menjerumuskan kami, yang mendorong kami ke dalam neraka. Dan ini satu-satunya mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita baca faham tak faham, ngerti tak ngerti, ada nilainya. Satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Tidak ada bacaan apapun yang sebesar pahala dari membaca Al-Quranul Karim. Sehingga kalau bisa jadikan wirid harian, Bapak Ibu rahimakumullah, jadikan sebagai bacaan wajib harian. Minimal sehalaman 2 halaman setiap hari. Selesai sholat subuh, mungkin sebelum berangkat kerja dan lain sebagainya, di sela-sela waktu kosong, karena nilainya luar biasa besar. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, Iqra'ul Qur'an, perbanyak membaca Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya ia Al-Quran itu, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberi syafaat bagi ashabih, bagi kawan-kawannya. Maksud dari ashab, kawan-kawan ini orang yang dekat, orang yang senang membaca, orang yang senang mempelajarinya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sekali lagi semoga kita semua dapat mengamalkan
apa yang disampaikan, apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita mulai dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil, mulai saat ini, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin keluarga berubah, Ustaz, saya, istri kita ini, anak saya belum, tunjukkan dulu. Mulai dari diri kita, baru kemudian ke arah yang lebih luas lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita selalu di dalam ketaatan, dikuatkan keimanan dan keislaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan? Ada acara habis isya, kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa banaina wa banatina bi nuril Qur'an wa nuril ilmi nuril hidayah kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlikal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.